Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Pak Guru Pak Anggi Setiawan dalam pembelajaran matematika ya. Sebelumnya Pak Guru tanya dulu, kalian kabarnya bagaimana? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, untuk hari ini pembelajarannya itu kita akan belajar tentang aljabar, lebih spesifiknya yaitu belajar tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan bentuk aljabar ya. Sudah pernah belajar aljabar? Yuk kita bahas materinya bersama-sama. Oke anak-anak, nah tujuan pembelajaran hari ini itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu kalian dapat menyusun simbol matematik bentuk aljabar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi suku sejenis dan suku tidak sejenis. Yang ketiga, kalian dapat melakukan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Dan yang keempat, yaitu kalian dapat melakukan operasi pengurangan bentuk aljabar ya. Jadi diharapkan setelah melaksanakan pembelajaran tentang aljabar, kalian bisa mendapatkan 4 kemampuan tadi ya. Oke, kita lanjut pada materi ya. Oke, kita bahas dulu asal-usul aljabar ya anak-anak. Nah, aljabar itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah mengemukakan. Nah, dari kata awal aljabar artinya mengemukakan ya. Mungkin kalian pernah mendengar kata menjabarkan ya dalam bahasa Indonesia. Menjabarkan artinya adalah menjelaskan, mendeskripsikan ya, atau menguraikan ya, seperti itu. Nah, jadi aljabar itu salah satu cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Nah, biasanya aljabar itu bentuknya menggunakan simbol ya. Apa itu simbol matematik? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Aljabar itu tertulis pada Alkitab yang namanya Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Nah, siapa penulisnya? Yaitu adalah Al-Khawarizmi ya. Mungkin kalian pernah sekilas di media sosial atau di internet pernah melihat Al-Khawarizmi ya sebagai salah satu ilmuwan muslim yang terkenal. Nah, beliau menciptakan atau menulis tentang aljabar itu tujuannya adalah sebagai bentuk dasar ya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, nah di sini ada beberapa bentuk gambar ya. Mungkin kalian pernah lihat di jalan ya. Nah, di situ ada simbol-simbol ya untuk lalu lintas ya. Nah, misalkan di situ ada 9 simbol ya. Misalkan yang pertama adalah huruf S yang dicoret, nah itu artinya dilarang berhenti. Kemudian ada simbol P dicoret, itu artinya dilarang parkir. Nah, biasanya simbol itu singkat tapi penuh makna ya. Biasanya untuk menuliskan sesuatu biar mudah itu menggunakan simbol. Salah satunya adalah digunakan untuk lalu lintas ya. Oke, sekarang kita akan belajar simbol matematik ya. Pak Guru akan munculkan gambar. Nah, yang pertama ada buah jeruk ya. Kemudian ada buah apel. Yang ketiga yaitu ada buah mangga ya. Nah, di situ kalian lihat ada buah apel ya. Ada buah apel, ada buah jeruk, ada buah mangga. Kita fokus ke buah jeruknya dulu. Nah, kita lihat di sini buah jeruknya ada berapa? Ya, ada 1 jeruk ya. Kita misalkan J. Kemudian buah apelnya ada berapa? 1 ya. 1 apel kita misalkan A. Selanjutnya ada buah mangga. Nah, 1 buah mangga kita misalkan M. Nah, itu kan lebih singkat kan daripada menulis 1 jeruk. Nah, kita simbolkan aja J. 1 apel itu A. 1 mangga itu M. Nah, lebih singkat ya. Nah, itu adalah simbol matematik ya. Jadi simbol matematik itu lebih umum ya, itu menggunakan huruf ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada 2 jeruk ya. Ada 2 jeruk tadi, 1 jeruk itu J. Berarti kalau 2 jeruk itu berarti 2J ya. Berikutnya ya ada 3 buah apel. Nah, tadi 1 apel apa?
itu A ya, berarti nek 3 buah apel berarti 3A. Nah, ada buah lagi nih. Ya, ada buah mangga. Mangganya ada berapa? Ada 5 ya. Tadi 1 buah mangga itu M, berarti nek 5 buah mangga itu 5M. Nah, itu simbol matematik ya, menggunakan huruf agar lebih singkat. Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas kita lanjut materi. Ya, sekarang kita akan belajar tentang komponen bentuk aljabar ya. Jadi namanya aljabar itu punya komponen. Seperti sepeda yaitu ada roda, ada rantai, ada sadel ya. Nah, aljabar juga punya komponen. Pak Guru kasih contoh, di sini ada bentuk 7x min 8y plus 12. Nah, di sini ada xy ya, ada hurufnya. Nah, huruf itu dalam bentuk aljabar itu dinamakan apa? Nah, dinamakan variabel ya. Kemudian selanjutnya, nah, bilangan yang di depan variabel yaitu 7 dan min 8 ya, itu disebut apa? Ya, disebut koefisien. Nah, sedangkan yang bilangannya sendiri tidak ada variabelnya, yaitu angka 12. Nah, dia tidak punya variabel, berarti disebut ya konstanta ya. Jadi ada 3 komponen dalam aljabar, yaitu ada variabel, koefisien, dan konstanta ya. Oke, sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, kita lanjut materi berikutnya. Oke, nah sekarang kita akan belajar menentukan banyak suku ya. Bukan suku Jawa, bukan suku Sunda, tapi ini suku dalam bentuk aljabar ya. Oke, ada 3 contoh. Yang pertama yaitu ada 2x ya. Nah, 2x itu penyusunnya siapa? Nah, 2x itu adalah penyusunnya itu 2x itu sendiri ya. Berarti ada berapa? Ada 1 penyusun yaitu 2x itu sendiri ya. Oke, kemudian yang contoh yang kedua yaitu 2x min 3y ya. 2x min 3y penyusunnya siapa saja? Yaitu ada 2x, kemudian ada min 3y. Berarti jumlah penyusunnya ada ya, ada 2 suku ya. Oke, yang ketiga yaitu 2a kuadrat min 4ab plus b kuadrat. Nah, penyusunnya siapa saja? Ya, ada 2a kuadrat, kemudian ada min 4ab, dan yang terakhir ada B kuadrat ya. Berarti ada 3 suku ya. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi untuk menentukan banyak suku tinggal dilihat penyusunnya itu berapa ya. Oke, semoga kalian jelas dalam menentukan banyak suku. Ya, oke anak-anak, kita lanjut untuk belajar tentang menentukan suku sejenis dan suku tidak sejenis ya. Oke, jadi ada clue-nya atau ada petunjuknya cara menentukan suku sejenis dan yang tidak sejenis ya. Jika kedua suku itu mempunyai variabel yang sama atau hurufnya sama ya. Jika dua suku itu mempunyai variabel yang sama, itu maka termasuk suku yang sejenis. Nah, jika variabelnya berbeda, berarti dia termasuk suku tidak sejenis ya. Begitu ya, itu clue-nya. Oke, kita mulai saja yang pertama, yaitu di sini ada 2x dan min 4x ya. Ini ada x, kemudian ini ada x juga. Nah, berarti dia termasuk apa? Ya, suku sejenis ya. Kemudian yang kedua itu ada 2a dan min 4b. Ya, di sini variabelnya itu a, ini variabelnya itu b. Berarti sama apa beda? Ya, tentunya berbeda ya antara A dan B ya. Berarti dia termasuk ya, suku tidak sejenis ya. Kemudian yang ketiga, 5a kuadrat dan 8a kuadrat ya. Di sini ada a kuadrat, di sini juga ada a kuadrat. Ya, sama apa beda? Ya, sama ya. Berarti dia suku sejenis. Oke. Nah, sekarang perhatikan nomor 4 dan nomor 5. Coba kalian jawab langsung ya. Nomor 4 itu 5a kuadrat B dan min 4 kuadrat B. Ya, apakah dia suku sejenis atau tidak sejenis? Ya, betul ya, bahwa ya 5a kuadrat B dan min 4 kuadrat B adalah suku sejenis. Nah, bagaimana yang terakhir? Yang min Y dan X pangkat 3?
Ya, tepat sekali bahwa min Y dan X pangkat 3 itu bukan suku sejenis atau suku tidak sejenis ya. Nah, begitu caranya ya anak-anak. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ya, oke, untuk slide ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan ya. Oke, di sini ada cerita yaitu Anissa dan Bayu itu bersama-sama pergi ke Alfamart ya. Anissa membeli 3 bungkus taro, 2 bungkus sari roti dan 2 botol Indomil ya. Kemudian Bayu mengambil 2 bungkus taro, 3 bungkus sari roti dan 1 botol Indomil. Jika barang belanjaan mereka dijadikan dalam satu keranjang, nah berapakah total jenis barang yang mereka beli? Nah, dari sini kita bisa mengkerucutkan bahwa dua anak ini membeli barang yang sama ya. Nah, setelah membeli barang itu kemudian dijadikan dalam satu tempat keranjang ya. Artinya adalah barang yang dibeli Anissa ditambah barang yang dibeli Bayu ya. Kita lihat dulu barang yang dibeli Anissa yaitu 3 bungkus taro, 2 bungkus sari roti dan 2 botol Indomil. Kita tuliskan ya, berarti 3 taro tambah 2 sari roti ditambah Indomil. Kemudian yang dibeli Bayu apa tadi? Yaitu ada 2 bungkus taro, 3 bungkus sari roti dan 1 bungkus Indomil ya. Kita tuliskan 2 taro ditambah 3 sari roti ditambah 1 Indomil. Kemudian kita jumlahkan. Nah, yang dijumlah adalah yang sejenis barangnya ya. Kita mulai dari yang taro dulu. 3 taro ditambah 2 taro, yaitu apa? 5 taro ya. Kemudian 2 sari roti ditambah 3 sari roti, yaitu 5 sari roti. 2 Indomil ditambah 1 Indomil, yaitu 3 Indomil ya. Kita tuliskan dalam simbol matematik ya, biar lebih singkat. Taro misalkan T, sari roti misalkan S, Indomil dimisalkan I. Maka didapatkan hasil yaitu 5T ditambah 5S ditambah 3I ya. Oke, kita lanjut contoh untuk operasi penjumlahan ya. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu 2A plus 3AB min 4B ditambah 3A dikurangi 2AB plus 6B ya. Oke. Kita perhatikan langkah pertama adalah kita harus menentukan mana yang suku sejenis ya. Kita mulai dari yang 2A. Nah, 2A itu sejenis dengan ya 3A ya. Kemudian 3AB sejenis dengan min 2AB. Yang terakhir min 4B sejenis dengan 6B ya. Nah, yang nanti yang dijumlah adalah yang sejenis ya. Kita mulai dari yang 2A dulu. 2A ditambah, nah ini tadi 3A ya. Sama dengan 2A ditambah 3A. Tinggal koefisiennya dijumlah 2 tambah 3. Yaitu 5A ya. Selanjutnya itu 3AB ditambah, nah ditambah siapa? Min 2AB. Min 2AB. Sama dengan 3A. Plus kali min berarti min ya. Min 2AB. Sama dengan berapa? 3 kurangi 2 yaitu 1. Ini kurang B ya. 1AB. Nah, berikutnya ada min 4B. Min 4B. Ditambah siapa? 6B. Ya. Sama dengan min 4B ditambah 6B yaitu berarti sama aja 6B dikurangi 4B. Yaitu 6 kurangi 4 berapa? 2B. Ya. Nah, kita peroleh 3 hasil yaitu 5A, 1AB, dan 2B. Nah, kita gabung, dituliskan ini positif ya 5A. 5A. Kemudian ini positif juga 1AB ya, berarti plus. Nah, satunya nggak usah ditulis ya, plus AB. Kemudian ini juga positif berarti plus 2B. Nah, hasilnya adalah 5A plus AB plus 2B ya. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Berarti di sini kita lihat ada P kuadrat min 5Q min 4 ditambah 2P kuadrat plus 2Q min 5. Kita tentukan yang sejenis dulu ya. Suku yang sejenis yaitu P kuadrat dengan 2P kuadrat min 5Q sejenis dengan 2Q.
min 4 sejenis dengan min 5. Nah, itu nanti yang sejenis itu yang dijumlah ya. Kita mulai dari yang P kuadrat. P kuadrat ditambah nih 2P kuadrat. Nah, di depan P kuadrat itu karena P kuadrat ini kan 1 ya, berarti 1P kuadrat ditambah 2P kuadrat. 1 ditambah 2 yaitu 3P kuadrat. Kemudian selanjutnya itu min 5Q, min 5Q. Nah, min 5Q ditambah siapa? 2Q ya. Min 5Q ditambah 2Q, min 5 tambah 2 berapa? Ya, hutang 5 dibayar 2, berarti hutangnya masih 3. Nah, min 3Q ya. Yang terakhir itu min 4 ya, min 4. Nah, ditambah siapa? Min 5 ya. Hutang 4, hutang lagi 5, ya berarti hutangnya 9 ya. Oke, kita memperoleh 3 hasil yaitu 3P kuadrat, min 3Q dan min 9 ya. Oke, kita tuliskan berarti 3P kuadrat. Kemudian ini ada min ya, min 3Q. Kemudian ini min 9 ya. Nah, hasilnya ini. Oke, paham ya anak-anak? Nah, kalau sudah paham kita lanjut ke operasi pengurangan. Oke, kita masuk ke operasi pengurangan ya. Di sini ada cerita yaitu Bu Astuti menjual 10 bungkus pisang goreng, 6 bungkus kacang rebus dan 5 bungkus bubur pagi hari ya. Setelah 2 jam berjualan, barang dagangannya tersisa 3 bungkus pisang goreng, 2 bungkus kacang rebus dan 1 bungkus bubur. Berapakah jumlah makanan yang telah terjual tiap jenisnya? Nah, artinya di sini kita diminta mencari berapa makanan yang telah terjual ya. Nah, Bu Astuti kan menjual barang, kemudian tersisa ya, ada sisanya. Berarti untuk menentukan barang yang telah terjual, berarti dagangannya Bu Astuti dikurangi sisa ya, sisa dagangan ya. Oke, kita lihat dulu yang dijual Bu Astuti tadi apa? Ya, yang dijual Bu Astuti itu 10 bungkus pisang goreng, 6 bungkus kacang rebus dan 5 bungkus bubur ya. Nah, kita tuliskan berarti 10 pisang ditambah 6 kacang ditambah 5 bubur ya. Kemudian sisa barangnya tadi apa? Nah, yaitu ada 3 bungkus pisang goreng, 2 bungkus kacang rebus dan 1 bungkus bubur. Kita tuliskan 3 pisang ditambah 2 kacang ditambah 1 bubur. Kemudian dikurangi ya. Yang dikurangi itu yang sejenis ya. Kita mulai dari yang pisang dulu. 10 pisang dikurangi 3 pisang yaitu 7 pisang. 6 kacang dikurangi 2 kacang yaitu 4 kacang. 5 bubur dikurangi 1 bubur yaitu 4 bubur ya. Kita buatkan simbol matematik biar lebih singkat. Misalkan pisang itu P, kacang itu K, bubur itu B. Maka jadinya 7P plus 4K plus 4B ya. Jelas? Ya, kalau sudah jelas kita langsung ke contoh juga ya. Ya, kita mulai ke contoh soal ya, bentuk operasi pengurangan ya. Kita mulai dari yang contoh pertama yaitu 2P plus 3Q min 4R dikurangi 3P min 2Q plus 6R ya. Kita tentukan dulu suku yang sejenis ya, dimulai dari yang 2P. 2P sejenis dengan 3P ya. Kemudian 3Q sejenis dengan min 2Q. Min 4R sejenis dengan 6R. Nah, itu yang sejenis yang dikurangkan ya. Kita mulai dari yang 2P dulu. 2P ya dikurangi siapa? 3P. Nah, sama-sama P tinggal dikurangi depannya ya. 2 kurangi 3 yaitu min 1P ya. Nah, berikutnya 3Q ya. 3Q dikurangi siapa? Min 2Q. Min 2Q sama dengan 3Q dikurangi min berarti plus ya, plus 2Q. Yaitu sama dengan 3 tambah 2 yaitu 5Q ya. Nah, yang terakhir itu min 4R ya, min 4R dikurangi siapa? 6R. Min 4 kurangi 6 ya, berarti minnya nambah ya, berarti min 10R. Nah, kita dapatkan min 1P, kemudian 5Q
min 10R. Kita gabung min 1P itu sama aja min P ya. Kemudian ini positif ya, plus 5Q. Kemudian ini min 10R, tulis min 10R. Nah, ini hasilnya ya. Oke, contoh berikutnya ini X kuadrat min 5Y min 4Z dikurangi 2X kuadrat plus 2Y min 5Z. Kita identifikasi yang suku sejenisnya dulu. X kuadrat sejenis dengan 2X kuadrat. Min 5Y sejenis dengan 2Y. Min 4Z sejenis dengan min 5Z. Nah, tinggal dikurangkan ya. Kita mulai dari yang pertama, berarti X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Nah, ini X kuadrat yang depan itu kan koefisiennya 1 ya. Berarti 1 kurangi 2 berapa? Min 1 X kuadrat. Nah, seperti itu ya. Kemudian min 5Y. Min 5Y dikurangi siapa? Kurangi 2Y. Nah, min 5 kurangi 2 berarti minnya nambah, min 7Y. Nah, yang terakhir itu min 4Z ya, min 4Z dikurangi siapa? Min 5Z, min 5Z sama dengan min 4Z dikurangi min jadi apa? Plus ya, plus 5Z. Min 4Z ditambah 5Z yaitu sama aja 5Z dikurangi 4Z yaitu 1Z ya. Oke, kita lingkari dulu hasilnya. Min 1X kuadrat, min 7Y, dan 1Z ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, min 1X kuadrat itu kita tuliskan min X kuadrat ya. Kemudian ini ada min 7Y, kita tulis min 7Y. Kemudian yang terakhir itu 1Z berarti plus Z gitu ya, satunya nggak usah ditulis. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi hasil itu tidak boleh dijumlah lagi ya, karena ya sukunya sudah berbeda. Ini X kuadrat, ya ini min X kuadrat, ini min 7Y, kemudian ini Z. Artinya kan variabelnya kan sudah berbeda. Berarti tidak boleh dijumlah lagi ya. Ini adalah hasil akhir. Begitu anak-anak. Nah, oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bermanfaat untuk kalian. Yang perlu diingat adalah, nah, dalam bentuk aljabar itu menggunakan simbol-simbol matematika tadi ada X, Y, Z atau A, B, C ya, seperti itu. Kemudian dalam bentuk aljabar itu pasti ada yang namanya koefisien, variabel, dan konstanta ya. Kemudian dalam menentukan suku sejenis itu kalian lihat variabelnya sama apa beda ya, atau pangkatnya, derajat atau pangkatnya juga dilihat ya. Nah, dalam operasi penjumlahan yang dijumlahkan itu yang sejenis ya, begitu pula dengan yang pengurangan. Yang dikurangkan adalah suku yang sejenis. Oke? Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan perbanyak senyum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.